Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali lagi ya dengan materi komputer akuntansi manufaktur dari perusahaan rumah komputer. Nah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan untuk mengerjakan transaksi dari ke-13 dari rumah komputer. Oke ya. Untuk transaksi 13 dari rumah komputer sendiri, di sini ada transaksi bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Nvidia Indonesia untuk pelunasan utang dagang tanggal 28 November sebesar 67 juta sekian. Dan di sini juga ada dokumen pendukung, yaitu faktur di Nvidia Indonesia bahwasanya untuk hutangnya sendiri adalah 68 juta sekian. Dan di sini juga ada bukti transfer dari rumah komputer untuk pelunasan hutang kepada Nvidia Indonesia, karena hutangnya adalah 68 sedangkan rumah komputer membayar 67. Dengan kata lain berarti akan ada diskon pembelian. Oke ya, langsung saja kita masukkan ke dalam transaksinya. Oke, untuk masuk ke dalam transaksi, karena dia pelunasan hutang, berarti kita masuk ke purchase, kita klik pay bills ya. Untuk ini pay from account-nya jangan lupa kita kasihkan cash in bank, karena tadi membayarnya pakai m-banking ya gitu. Jadi kita masukkan Nvidia Indonesia, check queue number-nya kita masukkan PKK garing 12-5, tanggalnya tanggal 6 bulan 12 tahun 2020 dengan nominalnya 67.635. Oke. Dan di sini akan ada status dari transaksi yang kita hutang ke Nvidia Indonesia tanggal 28 November 2020 dengan diskonnya. Di sini ingat diskonnya itu adalah diskon setelah dikurangi dengan pajak ya. Berarti diskonnya adalah 1.252.500. Oke. Jadi untuk total amount apa yang dibayarnya adalah 67.635.000 ya. Jadi pastikan untuk out of balance-nya adalah 0. Jika sudah, silakan klik Ctrl F, maka akan muncul kotak dialog recap transaction, yaitu cash in bank kalian keluar 67.635 dan hutang dagang kalian juga akan berkurang sebesar 67.635.000. Sedangkan untuk account payable kalian juga akan berkurang sebesar 1.252.500 rupiah. Oke, kalau sudah kita klik OK, record ya. Jadi untuk transaksi nomor 13 sudah selesai. Kita lanjutkan untuk transaksi ke-14. Oke. Untuk transaksi ke-14 di sini ada harga pokok produksi, yaitu pembuatan hasil dari pembuatan pesanan tuan Ridwan tadi, yaitu paket komputer gaming sebanyak 1 unit ya, sejumlah 19.400 sekian, yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 17.910, biaya tenaga kerja 80.000 dan juga biaya bahan penolong sebesar 1.420.000. Tadi sudah kita di sini juga ada bukti pendukungnya ya, yaitu bukti pengeluaran bahan produksi di transaksi sebelumnya. Dan ingat yang kita tadi sudah memasukkan di bagian bukti pengeluaran barang, yaitu sudah mengakui biaya bahan baku dan juga bahan penolong. Yang belum kita akui adalah biaya tenaga kerja langsung, sehingga kita harus memasukkannya ke dalam aplikasi Mayap dengan cara silahkan klik account, klik record journal entry. Kita masukkan untuk general jurnalnya, kita masukkan nomor buktinya yaitu KHPP-02. Untuk tanggalnya tanggal 7 bulan 12 tahun 2020. Untuk memonya adalah pengakuan biaya tenaga kerja langsung pesanan tuan Ridwan. Oke, kalau sudah, karena kita mengakui yang namanya biaya tenaga kerja langsung, berarti kita harus memasukkannya ke dalam akun 5 ya, atau proses, yaitu daerah keluar cost proses sebesar berapa?
80.000 sama ya, yaitu 8 jam 80.000. Dan akun tandingannya karena dia belum dibayar, berarti kita harus mengakuinya sebagai hutang. Hutang apa yang cocok antara akun dua ini? Betul, yaitu expense payable sebesar 80.000. Pastikan out of balance 0. Kalau sudah kita klik record, maka akan muncul kotak dialog recap transaction, yaitu direct labor cost pada expense payable sebesar 80.000. Oke, kita record. Oke, transaksi 14 sudah kita input. Sekarang kita akan menginputkan untuk transaksi ke-15. Untuk transaksi ke-15 di sini ada bukti penerimaan barang jadi dari pesanan Tuan Ridwan, yaitu PKG paket komputer gaming nilai 19.810, sehingga kita harus mencatat adanya persediaan barang jadi. Oke ya. Nah, di sini juga ada bukti kas keluar, yaitu pembayaran ongkir kepada JNT sebesar 350.000, dan juga ada dokumen pendukung yang dilakukan pesanan dari Tuan Ridwan tadi, yaitu satu paket komputer gaming senilai 28 juta sekian. Ada juga faktur pajaknya, itu sebesar 2.520.000, dan ini juga ada resi bukti ya, bukti dari Shopee dan JNT, kayak gitu, pengiriman. Nah, kalau sudah, maka kita harus memasukkannya ke dalam pencatatan di Mayap. Oke, seperti biasanya, yang langkah-langkah yang pertama adalah kita harus mengakui persediaan barang jadi terlebih dahulu dengan cara kita klik inventory, kita klik adjust inventory ya. Untuk inventory journal numbernya kita isikan yaitu BPBJ garing 02, BPBJ garing 02, tanggalnya adalah 07/12/20. Memonya kita bisa isikan pengakuan pesanan Tuan Ridwan yang sudah selesai, atau barang jadi Tuan Ridwan yang siap untuk dijual atau dikirimkan, itu juga boleh. Oke, yang pertama, karena paket komputer gaming berarti kodenya adalah PKG. Unit costnya ini ada kuantitasnya ada 1, unit costnya 0. Lalu kita upload lagi, yaitu PKG, yaitu mengakui sebesar apa tadi namanya, bahan bakunya ya, sebesar bahan bakunya kita mengenalkan dulu bahan baku barang dalam prosesnya. Jadi kita mengenalkan dulu, kita akui ke barang jadi. Jadi kita mengenalkan dulu dengan cara 17, 9, 10 untuk bahan baku. Jadi kita akui untuk mengenalkannya menjadi 5/1100. Selanjutnya untuk mengakui bahan penolong, jadi kita ketikkan 1420 di bagian amount, dan ini dibanding ketahui 1200. Selanjutnya untuk mengenalkan atau mengakui barang dalam proses BTKL ya, berarti kita nolkan dulu dengan cara mengakuinya di 5/1300. Oke ya, kalau sudah kita coba Ctrl F. Nah, maka untuk raw material proses, factory overhead gas proses, direct labor cost proses akan bernilai 0 nanti ya. Dan untuk kita akan mengakuinya sebagai finish good inventory. Oke, kalau sudah kita klik record. Oke, langkah pertama sudah selesai. Setelah kita mencatat sebesar persediaan barang jadi, kita akan mencatat sebesar penjualan ya. Sebesar penjualan kita dengan cara klik sales, kita pilih enter sale, baru kita pilih ke sales register. Nah, ini ya yang paling bawah, paling pojok kanan ya, kita klik bagian order. Oke, di sini akan ada orderan dari penjualan online Tuan Ridwan ya. Oke. Nah, kalau sudah kita klik change to invoice, maka secara otomatis akan berubah dari order menjadi invoice.
Oke, pastikan teks inklusifnya tidak tercentang dan termsnya adalah COD. Invoice-nya akan langsung berubah secara otomatis dan date-nya tanggal pengakuan sekarang yaitu tanggal 7 bulan 12 tahun 2020. Sebanyak PKG-nya paket komputer yaitu 25.200.000 sehingga total amount adalah 27.720. Kalau sudah kita kontrol R, maka akan muncul account receivable bertambah 25.200. Lalu ini akan ada PPN 2520. Kita mau ambil juga cost of goods sold-nya 19.410 dan finished good inventory 19.410. Jadi akan secara otomatis. Oke, kalau sudah kita klik record. Oke, kalau sudah kita klik cancel. Langkah selanjutnya kita harus mengakui yang namanya pembayaran ongkir ya. Pembayaran ongkir ini kepada JNT senilai 350.000. Jadi langkah-langkahnya gimana? Kita klik close, lalu kita klik banking, kita klik spend money. Nah, gimana langkah-langkahnya? Klik check account, kita isikan BKK strip 12/6. Oke, nah kita ganti untuk pay from account-nya adalah cash on hand. Oke ya, cash on hand-nya adalah 21.200.000 sekian dan kita pay-nya pembayaran kepada kurir JNT. Oke, memonya kita isikan pembayaran ongkir ke dan amount-nya kita isikan dengan nilai 350.000 atau ongkirnya kebanyakan. Oke ya, kalau sudah kita akui yang namanya beban ongkir bagi perusahaan akan diakui sebagai payment sebagai biaya kirim ya, berarti masuk ke flag paid. Oke, kalau sudah pastikan out of balance-nya adalah 0 dan kita kontrol R untuk mengecek. Dan jurnalnya adalah cash on hand pada flag paid 150.000. Oke, sudah selesai. Kita klik record, baru klik cancel. Oke, ya, sudah selesai. Itu adalah ini ya, catatan transaksi nomor 13 sampai 15. Oke, silahkan dikerjakan dan kita akan melanjutkan ke babak berikutnya. Terima kasih.